Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Robot untuk merawat pasien corona berhasil diciptakan oleh peneliti dari Institut Teknologi 10 November, ITS Surabaya dan Rumah Sakit Universitas Airlangga. Robot yang dinamakan Raisa ini diharapkan dapat meminimalisir kontak antara petugas medis dengan pasien COVID-19 serta mengurangi kebutuhan alat pelindung diri. Inilah Raisa, robot hasil ciptaan peneliti dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya dan Rumah Sakit Universitas Airlangga. Robot Medical Assistant ITS UNER ini nantinya akan membantu kerja tenaga medis dalam penanganan pasien positif corona yang tengah diisolasi. Robot setinggi 1,5 meter ini dilengkapi dengan 4 rak bersusun yang dapat membawa barang dengan berat maksimal 50 kg. Selain itu, Raisa juga dilengkapi monitor untuk komunikasi dua arah antara tenaga medis dengan pasien menggunakan multimedia. Robot ini mampu memberikan pelayanan kepada pasien yang sedang diisolasi seperti mengantar makanan, pakaian, maupun obat-obatan. Robot beroperasi dengan koneksi wireless Wi-Fi dan dikendalikan remote control dari jarak jauh. Robot Raisa mampu bertahan sekitar 8 hingga 10 jam. Kerjasama riset antara ITS dengan UNER, khususnya dari Rumah Sakit UNER. Jadi produknya ini memang dibantu di backup biayanya dari Pemprov Jawa Timur. Jadi nanti ke Pemprov itu kita dibantu 4 robot. Proyek robot untuk penanganan pasien COVID-19 ini mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Raisa diharapkan dapat meminimalisir kontak antara petugas medis dengan pasien COVID-19 serta mengurangi kebutuhan alat pelindung diri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Dan telah terhubung bersama kami di Rut RS UNER, Profesor Nasrorudin. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Selamat sore Mas Abraham ya. Prof, sesungguhnya seberapa efektif robot ini dapat mengasistensi pelayanan pasien COVID-19? Ya, jadi robot ini merupakan produk riset bersama ya antara ITS dengan Rumah Sakit Universitas Airlangga yang bermanfaat untuk membantu kegiatan-kegiatan penanganan COVID ya. Jadi yang jelas robot ini akan sangat bermanfaat untuk membantu tenaga kesehatan. Yang kedua akan mengurangi potensi penggunaan APD. Dan yang ketiga adalah meminimalisir potensi transmisi atau penularan COVID ini dari pasien kepada petugas kesehatan. Dan yang keempat yang tidak kalah penting, robot ini akan lebih memberi kesempatan kepada pasien untuk bisa beristirahat. Jadi tidak berulang kali dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, sehingga pasien harus berulang kali bangun dari istirahatnya. Maka dengan adanya bantuan robot ini akan lebih efisien, lebih ekonomis, dan kemudian bisa memberikan kesempatan pasien untuk bisa beristirahat dengan baik. Karena dengan istirahat yang baik, maka pasien tentu saja akan secara tidak langsung akan meningkatkan status kekebalan tubuhnya. Karena pasiennya lebih tenang, lebih bisa tidur, bisa istirahat, sehingga status imunnya berangsur-angsur akan cepat naik. Dan dengan demikian akan dihindari terjadinya komplikasi atau bahkan kefatalan pada akhirnya. Jadi robot ini sangat bermanfaat untuk membantu penanganan COVID begitu. Apa keistimewaan robot ini, Prof? Robot ini secara teknologi itu dikembangkan oleh ITS, tetapi fitur-fitur untuk masukan-masukannya ini dari Rumah Sakit UNER ya. Jadi di sini robot ini bisa diajak dialog ya. Bisa juga ada kamera di situ, kemudian juga bisa dipesan obat mana yang harus dikirim, linen mana yang dikirim, ke kamar berapa, dan sebagainya. Kemudian makanan-makanan atau minuman yang dikirim itu juga bisa diinstruksikan kepada robot ini. Dan robot ini dikendalikan oleh petugas yang hari ini sudah dilatih ya oleh tim ITS. Jadi petugas kami dari Rumah Sakit UNER hari ini ada 8 orang dilatih di ITS untuk dapat mengoperasionalkan dari robot ini, sehingga hanya diperlukan WiFi aja di area itu untuk bisa operasional daripada robot ini. Jadi aktivitasnya bisa dikendalikan dengan sangat baik gitu. Oke,
Ini kan masih pilot project ya, Prof ya. Kapan ini segera bisa disempurnakan untuk pada prakteknya bisa langsung menangani pasien COVID-19? Oh, ini sudah jadi sebenarnya. Tapi ini generasi pertama ya. Jadi udah jadi. Jadi besok pagi robot ini akan dimobilisasi dari ITS ke Rumah Sakit UNER. Kemudian besok siang rencananya robot ini sudah bisa memberikan layanan kepada pasien ya. Jadi besok siang rencananya robot ini sudah akan difungsikan, ditaruh di lantai 4 gedung Rumah Sakit Pusat Tropik Infeksi Rumah Sakit UNER, di mana di situ merupakan ruangan intensive care unit atau ICU ya. Jadi robot ini nanti akan diberi tugas untuk berbagai pekerjaan-pekerjaan yang bisa membantu para tenaga kesehatan kita. Jadi ini sudah jadi, tinggal nanti akan dikembangkan jumlahnya. Minggu depan ini diharapkan akan jadi 4 ya. Jadi dari 1 akan tumbuh kembang menjadi 4 buah, karena kita memerlukan minimal tuh 4 buah robot nanti minimal ya. Jadi nanti tergantung kemampuan daya dukung yang lain, nanti diharapkan bisa lebih dari 4 untuk bisa dimanfaatkan di Rumah Sakit Pusat Tropik Infeksi yang khusus menangani COVID di Surabaya dan juga di Jawa Timur ataupun dari daerah-daerah lain begitu. Terima kasih untuk waktu Anda, Prof. Nasaruddin, sudah berbincang bersama kami, dan ini kabar baik untuk bisa membantu penanganan COVID-19. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pasca dibebaskan, 5 napi asimilasi di Kota Malang, Jawa Timur kembali berulah dalam waktu 1 hari. Sementara di Bandung, Jawa Barat, belum genap sepekan bebas, napi asimilasi kembali berulah dan terpaksa ditembak polisi. Inilah salah satu napi yang baru keluar dari penjara yang kembali tertangkap karena menjamret kalung emas milik ibu rumah tangga di Jalan Sigura-gura, Lolokaru, Kota Malang. Satu napi asimilasi lainnya ini juga tertangkap basah warga saat mencuri sepeda motor di wilayah perbatasan Kota Malang dan Kota Batu. Polresta Malang mencatat sedikit ada 5 kasus pencurian terjadi dalam waktu 1 hari yang dilakukan oleh napi asimilasi. Hal ini membuat Polresta Malang akan memperketat pengawasan di sejumlah kawasan. Jadi langkah kami sekarang adalah memberikan menyurat kepada Kemenkumham terkait kebijakan asimilasi ini supaya benar-benar selektif. Karena kalau kita lihat, kalau yang dikeluarkan adalah para pelaku street crime, kejahatan jalanan, akan menimbulkan efek bagi kami dalam hal kamtipmas. Tapi pada kenyataan yang kita alami sekarang, sejak ada asimilasi, minggu ini kriminalitas. ADN, seorang napi rutan Kebonwaru, Bandung yang baru mendapatkan asimilasi pada tanggal 2 April 2020 lalu, kembali ditangkap oleh polisi. Polisi terpaksa menembak kaki ADN ketika kabur saat akan ditangkap, usai membegal seorang pengendara motor. Polisi juga menyita 1 senjata tajam serta barang milik korban. Dia TKP di Astana Anyar juga dia. Bagian dari yang kemarin di asimilasi kemarin dia. Kemarin keluar, baru beberapa hari dia sudah melakukan lagi. Jadi tetap kasus yang sama. Kasus yang sama dia curas ya? Sama enggak? Nah, melakukan curas yang sama dia, Bang. Jadi kita tangkap dan kita proses sekarang ini. Polrestabes Bandung juga telah mengamankan sejumlah pelaku kejahatan yang memanfaatkan situasi sepi jalanan saat pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Menolak puskesmas sekitar dijadikan tempat isolasi pasien corona, warga Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur memblokir jalan menuju puskesmas. Warga pun nyaris terlibat kericuhan dengan petugas kecamatan. Angkat kasih pulang. Saya punya anak istri, kami siang malam ada di sini. Kami perlu untuk kita sehat, bukan untuk kita makan. Punya bagaimana? Dengan menggunakan bambu, puluhan warga Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, memblokir jalan masuk menuju puskesmas Lewo Lebak. Aksi ini juga diwarnai adu mulut antara warga dan petugas kecamatan. Kericuhan bisa diredam setelah anggota TNI Polri tiba untuk menenangkan warga.
Aksi ini terjadi setelah warga menolak tegas keputusan pemerintah daerah yang menjadikan puskesmas itu sebagai tempat isolasi pasien corona menyusul adanya seorang pasien positif corona. Dan menurut pemerintah setempat, keputusan untuk menunjuk gedung puskesmas itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah sendiri terus melakukan pendekatan kepada warga, namun penolakan terus terjadi. Kamu dokter saja mati, apalagi kami masyarakat bodoh begini. Pemirsa, Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta hari ini kembali menerima pasien positif corona. Selain WNI, terdapat belasan WNA yang dinyatakan positif corona usai menjalani rapid test. Banyak 10 WNA asal India dan 5 WNI dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta sore tadi. Sebelumnya, mereka dinyatakan positif corona usai menjalani rapid test dan akan diisolasi di Wisma Atlet. Selain WNA asal India, ada 5 WNA asal Pakistan yang juga tiba di Wisma Atlet Jakarta Rabu malam. Mereka dibawa bersama 19 WNI lainnya dari kawasan Ancol, Jakarta. Dengan demikian, ada 15 WNA dan 24 WNI yang baru tiba dan dirawat di rumah sakit ini. Pemirsa, bantuan untuk masyarakat di tengah pandemi corona terus datang dari berbagai pihak. Namun disayangkan pemberian bantuan yang kurang terkoordinasi justru membuat warga berebut dan berkerumun. Jelang penerapan PSBB di Kota Tangerang pada Sabtu mendatang, warga di sekitar Pasar Anyar berebut masker yang dibagikan gratis oleh relawan. Sebanyak 3.000 masker kain hasil donasi diberikan kepada warga yang memiliki resiko tinggi seperti tukang becak, supir angkot, dan pedagang kaki lima. Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, sejumlah pekerja harian berebut sembako gratis yang dibagikan di Pasar Alun-Alun Ponorogo. Tidak adanya pengawalan dari petugas membuat warga berkerumun dan berdesakan. Suruh di rumah saja sama pemerintah, tapi solusinya nggak ada. Dikasih makan pun nggak pernah. Bantuan dari pemerintah nggak ada. Kalau dari instansi ada, Mas, beberapa hari telah tadi, beberapa hari yang lalu, dari Kodim ada, dari Polri ada. Rencananya ada 200 paket sembako yang akan dibagikan. Namun karena kerumunan warga semakin tak terkendali, pemberian bantuan dihentikan dan dipindah ke lokasi lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang penumpang mobil diamankan petugas kepolisian lalu lintas karena menodongkan senjata tajam saat razia PSBB di checkpoint Pasar Jumat, Jakarta Selatan, Rabu siang. Pelaku tak terima karena ditegur petugas saat tidak menggunakan masker. Petugas kepolisian lalu lintas mengeluarkan pria ini dari dalam mobil setelah menodongkan senjata tajam pada petugas saat berlangsung razia PSBB di checkpoint Pasar Jumat, Jakarta Selatan, Rabu siang. Mulyanto yang mengaku pensiunan TNI ini tak terima ditegur petugas karena tidak menggunakan masker saat berkendara. Setelah diamankan, Mulyanto diperiksa di pos checkpoint. Diberhentikan oleh anggota saya, saat lalu lintas, kemudian ditanya, Bapak kenapa tidak menggunakan masker? Dijawab, mau pakai masker mau tidak itu hak saya. Marah-marah, malah dia turun, malah menodongkan senjata golok. Setelah menyita sebuah senjata tajam, polisi juga menemukan korek api berbentuk pistol. Tapi polisi kemudian melepaskan Mulyanto setelah dia meminta maaf dan berjanji akan mentaati aturan PSBB. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjang Bati, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap artis layar lebar Noval Samudra karena mengkonsumsi ganja yang dikemas dalam cairan vape. Sementara itu, keluarga Tio Pakusadewo akan mengajukan upaya rehabilitasi ke penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Artis layar lebar Noval Samudra ditangkap saat narkoba Polres Jakarta Barat dari rumahnya di kawasan Jakarta Selatan Minggu 12 April lalu. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita ganja cair yang dikemas dalam cairan vape.
Pria berusia 20 tahun ini pun langsung digelandang ke Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan. Petugas masih memburu pemasok narkotika golongan 1 kepada Naufal Samudra. Di dalam kediamannya, dia melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis kanabinoid sintetis dalam bentuk liquid. Sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, artis Tio Pakusadewo hari ini masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan, Tio diketahui mengkonsumsi ganja bersama salah satu rekannya yang berinisial G. Dari keluarga TP ini akan mengajukan untuk asesmen yang bersangkutan, ya, pengajuan untuk asesmen. Mudah-mudahan nanti hari ini selesai asesmen, nanti akan kita ajukan ke memang berkompeten dalam hal ini, karena kan pengajuan dari keluarganya minta supaya yang bersangkutan direhabilitasi karena yang bersangkutan juga sementara ini memang lagi stroke. Tak hanya ganja, Tio Pakusadewo juga mengkonsumsi sabu sejak 2018 lalu. Ia berdalih menggunakan sabu untuk meredakan nyeri akibat penyakit stroke yang dideritanya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.